Shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di Sapaan Gembala. Perkenalkan saya Pendeta Andreas dari GKI Sindang Laut. Hari ini kita akan bergumul dan merenungkan firman Tuhan bersama sebelum memulai hari kita. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian, In Manus Tuas Pater. In Manus Tuas Pater, lagu TC atau dalam bahasa Indonesianya, Ke Dalam Tangan Bapa. Kita pujikan 3 kali. Ke dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. 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 Kita berdoa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami hari ini. Dan sebelum membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini boleh menetap di hati kami dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan dasar, dengan berjangkar pada firman Tuhan. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Lukas. Firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat yang ke-46 saya bacakan bagi kita sekalian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak Ibu Saudara, mungkin saya mau sharing sedikit. Semalam itu saya itu masuk IGD karena ketika sedang memimpin sekolah minggu persiapan, tiba-tiba saya sesak. Kan dengan badan sebesar ini, begitu kan, masih kita mikirnya jantung, kolesterol, darah tinggi. Akhirnya dibawa sama 2 penatua saya di rumah sakit terdekat langganan saya. Jadi saya saking langganannya itu sampai susternya pas sampai di rumah sakit, Bapak udah lama gak kesini? Saking seringnya saya, sampai jemaat tuh kadang-kadang juga, "Pak Andre, coba kalau langganan tuh jangan langganan ke rumah sakit, coba langganan koran kek, langganan jajan apa kek," gitu ya. Nah, sampai di sana dicek rekam jantung, tensi, oksidasi, semuanya dicoba. Ternyata nggak ada masalah, jantungnya oke, tensinya oke, semuanya oke gitu ya. Ternyata setelah didiagnosa sampai dipanggil dokter spesialis dalam, ternyata cuman masalahnya lambung. Dia bilang ini lambung sampai neken ke paru-parunya. Ini Bapak kecapean atau banyak pikiran. Terus saya sharing, "Oh iya, saya dulu ketika kuliah pernah divonis sebuah penyakit yang namanya anxiety attack, ya, serangan panik, atau yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal juga dengan psikosomatis." Bapak Ibu Saudara, psikosomatis itu bukan penyakit yang hanya dimiliki segelintir orang. Saya percaya kita semua pernah ada entah di fase itu atau keluarga kita juga pernah mengalami hal yang sama. Dari kata psiko dan soma. Psiko
itu jiwa, pikiran, soma itu tubuh, ya. Jadi sebuah penyakit di mana pikiran bisa mempengaruhi kinerja dan kesehatan tubuh, gitu. Biasanya kan kalau penyakit gara-gara virus, bakteri, ada cedera, ada luka, tapi ini tidak karena sentuhan fisik atau masalah fisik yang terjadi, tapi karena pikiran dan akhirnya mempengaruhi tubuh. Psikosomatis. Kalau Bapak Ibu, saya nggak pernah psikosomatis, wah puji Tuhan. Tapi pasti kita semua pernah yang namanya khawatir, ya. Orang itu kalau khawatir, apalagi anak Tuhan, ya, kita tuh kadang-kadang sebagai anak Tuhan selalu paradoks, selalu diajarkan berserah. Kita selalu tahu bagaimana harus berserah, berdoa, baca firman Tuhan, ikut pelayanan, ikut ibadah. Tapi keluar dari pintu gereja, yang paling pertama kita lakukan pasti khawatir. Ataupun kalau kita nggak khawatir tentang hidup kita, minimal kita khawatir tentang hidup orang lain, keluarga kita, orang di sekitar kita. Kenapa bisa kita khawatir? Karena kita tidak menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Karena kita merasa itu bagian dari milik kita merasa, oh ini adalah milik saya. Kalau tidak sesuai dengan harapan saya, tidak seperti yang saya mau, kalau ini masih misterius, saya belum tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya yang terjadi adalah khawatir dan ketakutan itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, dalam bacaan kita hari ini diingatkan oleh Tuhan Yesus ketika ada di kayu salib, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kadang kita cuma baca sampai di situ, ya. Kita nggak lihat di ayat berikutnya dikatakan dan Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau ngomong doang teori kita semua bisa. Wah, berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku berserah. Ketika kita berdoa pun, misalnya nih, contoh lagi sakit, misalnya lagi emah atau lagi sakit apa atau ada keluarga sakit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ngomong nih pakai mulut, ngomong nih pakai hati, ngomong nih dalam doa. Tetapi apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Jadi saya juga mengalami hal-hal demikian gitu. Saya selalu minta ke jemaat untuk berserah, tapi banyak hamba Tuhan termasuk saya terkhususnya kok nggak menyerahkan sepenuhnya. Cuma ngomong, menyerahkan, berdoa juga kan. Berdoa itu juga beromongan doang, belum kita lakukan. Berdoa itu baru sampai di titik aku berjanji padamu Tuhan. Komunikasi doa ini aku berjanji akan menyerahkan. Tapi pertanyaannya, serahin betul nggak? Apa cuma ngomong doang nih, udah diserahin ke Tuhan nih, ketika Tuhan mau ambil, kita masih pegang erat. Kalau menyerahkan itu berarti, nah, apapun yang terjadi, aku siap Tuhan. Semoga di hari ini kita juga bisa lebih siap dan menyerahkan, bukan cuma dengan mulut dan doa. Betul-betul ketika berhadapan dengan keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan. Tuhan, aku mau menyerahkan. Berarti sepenuhnya. Berarti gak cuma doa aja. Berarti betul-betul Tuhan, aku mau serahkan. Prosesnya tidak mudah. Pasti sakit, pasti gak nyaman, pasti harus bergumul sedemikian rupa. Tapi kita harus relakan. Hal-hal yang membuat kita justru sebenarnya relasinya sama Tuhan jadi jauh. Kita lepaskan dan biar hari ini kita menyerahkan kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami firman Tuhan hari ini mengingatkan kami betapa kami harus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Belajar ketika takut, ketika khawatir, betul-betul kami bukan cuma ngomong, bukan cuma doa, tapi sungguh-sungguh kami menyerahkan. Ketika kami di hadapan bahaya maut, ketika kami di hadapan bahaya pergumulan, kami betul-betul berkata, Tuhan, aku serahkan. Aku taruh di sini, aku tinggal, tidak ada penyesalan dan tidak ada ketakutan. Kami mau berjuang melakukan itu hari ini, Tuhan. Susah iya, tapi kami percaya Tuhan mampukan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.